Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la nidda lahu wa la mathila lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh al-mab'utsu bid-dinil qawim al-mursyid ila siratil mustaqim arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'ala al-khalaiqi ajma'in arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ولقد ترك أمته على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda rasulillah wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pertemuan kita yang pertama ini. Yang keberapa sekarang? Pertama atau berapa? Ya, pertemuan kita yang sudah tidak pertama ini gitu yang tepatnya. Betul, tapi terasa yang pertama terus insya Allah. Artinya semangatnya, biasanya kalau kita di awal kajian semangatnya 45, ya kan? Setelah beberapa waktu semangatnya 01, turun ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya mari kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita hingga malam ini ya duduk manis bersimpuh istiqomah menuntut ilmu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Teringat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid. Mereka membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya kecuali Allah akan turunkan kepada mereka 4 hal. Allah akan berikan mereka 4 perkara. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan dalam dirinya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan diliputi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut namanya di sisinya. Kemudian yang terakhir apa Pak? Ada ingat? Tapi belum ada hadiahnya ya. Yang pertama nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang ketiga, yang keempat, wa hafathumul malaikah, yaitu malaikat-malaikat akan mengelilingi kita, hadir bersama kita. Adapun ketenangan, maka semakin banyak pada zaman ini kegalauan. Maka mencari ketenangan bukanlah dengan menyendiri, bukanlah dengan menjauhi manusia. Ketenangan ada pada majelis ilmu. Di mana zaman sekarang banyak orang yang berkeluh kesah mencari kebahagiaan, ketenangan, maka tempatnya di majelis ilmu. Ya, Allah turunkan kepada mereka ketenangan dalam hatinya. Kemudian Allah akan berikan kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita di dunia ini hidup dengan kasih sayang Allah, dan kita saling menyayangi satu sama lain dengan rahmat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengutus hamba-hamba Allah yang mulia yaitu malaikat untuk hadir bersama kita, di mana di luar sana banyak sekali majelis-majelis yang turun
kepada mereka bukan malaikat, tapi murka Allah. Tapi berkumpul di dalamnya syaitan, musuh Allah Subhanahu wa taala. Karena jauh majelis tersebut dari ridhonya. Dan kita sering mendambakan agar kita terkenal. Kita merasa iri dengan si fulan yang terkenal. Padahal jikalau kita hadir di majelis ilmu, kita lebih terkenal. Tidak hanya di penduduk bumi, akan tetapi di penduduk langit. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa kita tidak dikenal di bumi, tapi kita dikenal di langit. Sehingga kita bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dan cintanya penduduk langit. Dalam hadis sahih, jikalau Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril. Wahai Jibril, ke sini. Jibril datang, kemudian Allah berkata, wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah si fulan dan kabarkan kepada penduduk bumi, penduduk langit untuk mencintai si fulan. Maka Jibril turun ke langit dunia dan mengabarkan kepada penduduk langit, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan dan aku mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Maka seluruh penduduk langit dan bumi semuanya ngefans, semuanya cinta sama kita, ya. Seterkenalnya orang di bumi pasti ada hatersnya, ada pembencinya. Segitu banyaknya fans pasti ada hatersnya. Tapi di langit semuanya sami'na wa ata'na. Jika Allah mencintai, maka yang di langit mencintai kita. Dan dalam hadis di akhir dikatakan wa kataballahu lahul qabul inda ahli ardi. Kemudian Allah menjadikan orang tersebut, ya, dicintai, diterima oleh penduduk bumi. Oleh karenanya keistimewaan bagi kita jikalau kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu syar'i. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kita yang mana masih di bab yang sama, yaitu bab qiyamul lail, ya, bab menjelaskan tentang salat malam. Kita sudah membahas tentang keutamaan salat malam. Kita juga sudah membahas tentang faktor-faktor yang memudahkan seseorang bangun malam. Dan kita jelaskan di sana ada sebab zahir dan sebab batin, ya. Apakah sudah diamalkan Bapak dan Ibu sekalian? Ya, diamalkan, Pak. Semakin banyak faktor itu kita amalkan, semakin kemungkinan besar kita bisa bangun malam. Tapi kalau cuma satu, ya semakin kecil kemungkinan. Ya. Baik. Dan faktor yang terpenting dari faktor-faktor itu semua apa Bapak dan Ibu sekalian? Murojaah dulu gitu. Ibu, kayaknya harus dipancing pakai hadiah baru jawab. Apa faktor terpenting agar kita mudah bangun malam? Apa Ibu? Maaf Ibu, suara Ibu kalah dengan suara motor. Berdoa sebelum tidur. Ya, itu memang faktor memudahkan kita bangun malam. Tapi ada faktor inti, faktor terpenting. Apa Pak? Beker. Cinta kepada Allah, ya. Apa kata Malik? Wa min asyrafil bawa'ith ala dzalik al-hubbu lillah. Ya, dan faktor terpenting, termulia, terutama dalam mudah bangun malam adalah cinta kepada Allah. Ya, orang kalau sudah cinta dibela-belani, ya, untuk bangun malam. Iya, faktor kuncinya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita mencintai anak kita, ya, yang punya anak-anak kecil kayak gitu. Dia nangis
pasti kita bela-bela nih bangun, ya kan? Atau karena bangun karena tangisan anak kecilnya mungkin, kayak gitu. Intinya pasti kita rela untuk bangun malam, meninggalkan malam-malam kita untuk mengurus anak kita. Walillahil matsalul a'la. Begitu juga kalau kita cinta kepada Allah, niscaya kita akan berusaha bangun, ya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu tentang tahapan atau tingkatan sholat malam. Jadi sholat malam itu bertingkat-tingkat. Tujuannya apa? Sholat malam ini bertingkat-tingkat agar kita bisa memilih tingkatan mana yang sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan waktu kita, sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan iman kita, ya. Jadi kalau kita tidak bisa memilih salah satu ini, alias nggak ada satupun kita masuk, ya perlu dipertanyakan, ya, keimanan kita, perlu dipertanyakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tingkatan bangun malam tersebut? Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ihya'ul laili maratib, dan menghidupkan malam itu maratib, bertingkat-tingkat, ada tingkatan-tingkatannya. Ihdaha, yang pertama adalah an yuhyiyal laila kullah, yaitu menghidupkan malam seluruhnya. Jadi full malam itu dihitung dari setelah Isya sampai terbit fajar shadiq, Bapak dan Ibu sekalian. Maka kita hidupkan malam itu seluruhnya, nggak tidur sama sekali. Bisa dibayangkan Bapak? Bisa ya? Tapi apakah bisa dilaksanakan? Berat, ya. Ruwiya dzalika an jamaah minas salaf, dan menghidupkan seluruh malam dengan sholat, ya, itu telah diriwayatkan dari sebagian salafus saleh. Ada yang seperti itu, ada sebagian, tidak seluruhnya. Ini tingkatan yang pertama, yang paling tinggi berarti. Yang pertama, ranking pertama berarti paling tinggi. Akan tetapi menghidupkan seluruh malam ini walaupun diamalkan oleh sebagian salaf, ya, maka para ulama, mayoritas ulama kurang menyukainya, tidak recommended. Kenapa? Apalagi zaman sekarang, ya, apalagi yang hadir di sini, ya kan? Pertama alasannya karena kalau menghidupkan seluruh malam itu menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau, kata para sahabat menceritakan Nabi SAW, ma kunna nasya an nara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam musalliyan minal lail illa ra'ainah. Tidaklah kami ingin melihat Nabi itu sholat malam kecuali kami melihatnya. Wa ma kunna nasya an narahu naiman illa ra'ainah. Begitu juga ketika kami ingin melihat beliau tidur pada malam itu, dan beliau pun ternyata tidur. Jadi Rasulullah itu sedang-sedang saja, tidak full dalam satu malam untuk sholat malam, tidak qiyamul lail. Jadi para sahabat terkadang melihat Rasulullah sholat, ya terkadang Rasulullah tidur, kayak gitu, mu'tadil, ya, mu'tadil, menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pernah datang 3 orang ke rumah-rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diceritakan kepada mereka bagaimana ibadahnya Nabi,
mereka seolah menyepelekan, ya. Mereka mengatakan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diampuni dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Bagaimana dengan kita? Maka kalau aku, ya kata orang pertama, aku akan terus puasa, nggak buka-buka. Orang kedua mengatakan, kalau aku akan sholat malam full, tidak tidur. Kemudian orang yang ketiga bilang, nah ini bukan motivasi buat para jomblo ya. Aku tidak akan menikahi wanita. Lihat orang kedua tadi apa? Tidak tidur tapi sholat malam full. Apa kata Nabi ketika mendengar ucapan mereka? Kalian yang mengucapkan itu, hai fulan, iya. Adapun aku, ana akhsyakum wa atqakum lillah. Aku orang yang paling takwa, aku orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Tapi aku puasa, ya buka, nggak puasa terus menerus. Aku juga sholat malam, aku pun tidur. Jadi nggak full tiap malam, nggak full sepanjang malam. Dan aku menikahi wanita. Apa kata Nabi? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, barang siapa yang benci dari sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Nah, jadi menyelisihi Nabi, menghidupkan seluruh malam, menyelisihi praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasan kedua, kenapa dibenci jikalau kita menghidupkan seluruh malam? Dikarenakan itu menyiksa badan, ya, bikin kurus nanti, bikin kurus, kurang istirahat, berpenyakit, ya, menyiksa badan, memberatkan. Islam itu mudah, ad-dinu yusrun, kata Nabi SAW, agama itu mudah. Dan tidaklah seorang hamba menyusahkan dirinya illa ghalabah, kecuali dia akan kalah sendiri. Jadi Islam itu mudah, jangan dipersulit seperti. Kemudian alasan yang ketiga, ya, dia telah kehilangan fitrahnya, yang mana fitrah seorang hamba ketika malam hari ya disisakan untuk tidur. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna an-nauma subata, dan kami jadikan tidurmu sebagai bentuk istirahatmu yang totalitas. Subat itu istirahat yang sempurna, istirahat yang totalitas. Kita pengen istirahat total, sempurna, hilang capeknya, maka istirahatlah dengan cara tidur. Jadi jikalau kita meninggalkan tidur pada malam hari, maka kita menyelisihi ayat, menyelisihi fitrah. Menurut para pakar, tidur di siang hari nggak sama dengan tidur di malam hari. Tidur di malam hari itu memiliki efek yang sangat berbeda, ya, untuk kesehatan, untuk ya kebugaran, kesegaran kita di siang harinya. Yang keempat, karena jikalau kita menghidupkan seluruh malam, maka itu bisa menyebabkan kewajiban kita baik sebagai seorang kepala keluarga misalkan, bahkan yang masih sendiri pun akan terlunta-lunta, ya, terbengkalai. Kita punya kewajiban, betul? Kita ada yang bekerja, kita ada yang belajar. Jikalau kita satu malam full itu sholat malam saja, tidak istirahat, tidak tidur, maka orang yang wajib kita nafkahi, kewajiban kita sebagai seorang pelajar misalkan, sebagai seorang pekerja misalkan, itu akan terbengkalai. Padahal sholat malam hanya sunnah muakkadah, tidak boleh gara-gara perkara sunnah, perkara wajib disia-siakan, tidak boleh. Ya, kita sepakat kemarin dijelaskan, amalan wajib itu diutamakan, ya, itu diutamakan daripada amalan sunnah.
Oleh karenanya menghidupkan seluruh malam walaupun diamalkan sebagian salaf itu menunjukkan kebolehan, tapi mudaratnya banyak, ya. Nilai minnya banyak, ya, daripada plusnya. Ats-tsaniyah, tingkatan yang kedua. An yakuma nisfal lail, yaitu menghidupkan malam separohnya, menghidupkan separuh malam saja. Ya, kita hitung berapa jam malam itu. Ingat kemarin bahwasanya sholat malam waktunya paling panjang. Waktunya paling panjang. Tidak ada yang mengalahkan. Waktu sholat yang paling panjang adalah sholat malam. Kita bagi dua. Misalkan dalam satu malam itu, ya, 10 jam. Nyampe nggak 10 jam? Bagi dua, berarti kita sholat malam sebanyak 5 jam. Kuat Pak 5 jam Pak sholat malam, ya, qiyamul lail. Makanya tidak aneh jikalau ada salafus saleh terdahulu mereka bisa menghatamkan Quran dalam satu malam, kayak gitu. Kenapa? Ternyata waktu malam itu panjang. Kitanya yang nggak kuat panjang-panjang, ya. Pengen cepat selesai saja. Tergantung iman semua ini, tergantung iman kita, ya. Iman kita kokoh, maka sholat malam pun kokoh, kuat berdiri. Wa huwa marwiyun aidan an jamaah minas salaf. Ini pun diriwayatkan dari sebagian salaf. Wa ahsanut tariqi fi hadza an yanama ats-tsulutsal awwal minal lail wa sudusal akhir minhu. Kalau mau mengambil tingkatan yang kedua ini, pilihan yang kedua, yaitu qiyamul lail separuh malam, maka sebaik-baik metode, ya, sebaik-baik cara adalah kita tidur dulu sepertiga malam. Yang pertama, Pak. Misalkan dalam satu malam itu 9 jam, kita tidur 3 jamnya. 3 jam pertama, ya, 9, 10, 11, 3 jam misalkan, ya, 11 bangun. Baru setelah itu kita qiyamul lail, separuh malamnya, separuh berapa, ya. Wasudusul akhir minhu, kemudian di 1/6 akhir sebelum subuh itu bobok lagi. Tidur lagi. Karena gimana pun tidur cuma sepertiga malam ya terasa kurang. Kenapa? Kita tidur lagi sebelum subuh ya terasa kurang, menyempurnakan yang kurang tersebut. Kayak gitu. Yang kedua, kenapa tidur lagi? Agar apa ya? Semangatnya kembali lagi, agar bugar lagi. Bayangin orang yang qiyamul lail setengah separuh malam, capek enggak? Capek, pegel, ngantuk, ya. Maka tidurkan di 1/6 malam terakhirnya, 1/6 malam akhirnya. Karena 1/3 tambah 1/6 itu menjadinya apa? Setengah tambah setengah 1 malam, kayak gitu. Jadi di 1/6 malam akhir kita tidur, bisa mengembalikan kekuatan kita, kebugaran kita untuk sholat subuh. Ya, ini jangan sampai bablas, ya kan? Sholat malam dia separuh malam, tidur setelah itu baru bablas. Bablas ternyata. Makanya bagusnya yang sudah berumah tangga, setelah dia sholat dia bangunkan istrinya, ya, yang bangun. Ya, di 1/6 malam terakhir. Nanti bangunin abang ketika azan subuh, kayak gitu. Ya, yang masih jomblo gimana? Bilang ke bekernya, beker bangunin anak ya. Kan yang menin tidur beker, ya, jam beker. Ini sebaik-baik metode. Jadi nggak bagus sih kalau kita separuh malam tidur, yang pertama separuh lagi apa? Sholat malam sampai subuh, lanjut subuh, sholat subuh lagi, setelah sholat subuh lagi persiapan untuk kerja dan lain sebagainya. Ya udah, sampai tempat kerja teler, ya kan. Iya, bagusnya
sepertiga kita tidur, separuh malam kita sholat, seperenam malamnya lagi kita tidur lagi. Yang mengembalikan kekuatan dan kebugaran. Itu tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, al-martabatus tsalisah, an yakuma sulusal lail. Menghidupkan malam sepertiganya. Jadi kita sholat sepertiga malamnya saja, bukan setengah. Jadi separuh, full satu malam, setengah, sepertiga, ya. Sepertiga. Dan ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Sepertiga malam kita melaksanakan qiyamul lail. Fayan bagi an yanama nisfal awal, maka hendaklah dia tidur di separuh awal. Lebih banyak sekarang jatah tidurnya, Pak. Ya. Misalkan dalam semalam itu, waktu malam itu dari setelah Isya sampai terbit fajar ada 8 jam. Nah, 8 jam itu kita bagi 2. Berarti 4 jam tidur dulu. 4 jam tidur dulu. Ya. Baru sepertiganya kita sholat malam. Sepertiganya sholat malam. Baru 1/6-nya yang terakhir tidur lagi. Setengah tidur, sepertiga bangun, 1/6 tidur lagi. Ya, Masya Allah. Wa huwa qiyamu Daud alaihi salam. Dan inilah ya metode qiyamul lail ala Nabi Daud. Jadi ternyata sholat malam itu kebiasaan Nabi terdahulu, ya. Kan dalam hadis kemarin disebutkan dalam keutamaan sholat malam, alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian menjaga sholat malam, melaksanakan sholat malam, merutinkan sholat malam. Fa innahu da'bu sholihina min qablikum. Karena qiyamul lail itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Nah, ini buktinya. Di antara orang-orang soleh tersebut adalah Nabiullah Daud alaihi salam. Beliau raja, ya, raja. Tapi walaupun raja yang super sibuk, masih bisa untuk sholat malam. Kita raja bukan, bos bukan, ya kan? Sempat masih gak sempat untuk bangun malam, untuk qiyamul lail. Allah musta'an. Dalilnya mana bahwasannya ini adalah sholat malam yang terbaik, ya, yaitu hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, ahabbus shalah ilallahi salatu Daud. Salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud. Salat di sini maksudnya salat malam. Salat malam yang dicintai oleh Allah, yang paling dicintai Allah adalah salatnya Nabi Daud. Bagaimana itu? Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulutsahu wa yanamu sudusahu. Beliau itu tidur separuh malam. Ya, separuh malam, bukan setengah jam, Pak. Separuh malam. Ya, jadi dihitung. Ya, karena malam itu bergeser-geser. Patokannya bukan jam, tapi patokannya waktu malam. Hitung saja malamnya dimulai dari kapan sampai kapan. Setelah itu bagi 2. Oh, segini separohnya. Kemudian hidupkan jam bekernya, HP-nya. Bukan stopwatch ya, kita bukan lari ya. Alarmnya. Ya, separuh malam itu dari jam 8 sampai jam 12 misalkan. Misalkan jam 8 sampai jam 12. Ya. Kayak gitu. Hidupkan jam 12. Bukan jam 8, enggak jadi tidur nanti. Wa yaqumu thulutsah. Kemudian qiyamul lail sepertiga malam. Ya. Sepertiga malam kita qiyamul lail. Kemudian setelah itu wa yanamu sudusah, baru tidur lagi 1/6 malam terakhir. Kayak gitu. Lagi-lagi 1/6 terakhir kita tidur lagi. Ya, kemudian beliau menjelaskan wa naumu akhiril lail hasanun.
Dan tidur di penghujung malam yaitu 1/6 tadi itu hasan, good, bagus. Kenapa bagus? Bahkan saya lihat penting sekali. Li'annahu yadhhabu bi atharin nu'as minal wajhi bil ghadati. Karena tidur di penghujung malam, di 1/6 malam terakhir itu bisa menghilangkan ya bekas-bekas ngantuk dari wajah ketika pagi harinya. Ya. Kan beda tuh kalau orang kekurangan tidur ya. Matanya tuh 5 watt, ya kan? Matanya merah 5 watt. Wa yuqallilu safratah, dan menyedikitkan ya kuning karena kurang tidur. Jadi warna kulit itu kalau kurang tidur kekuning-kuningan, ya kena penyakit kuning mungkin maksudnya ya. Di antara alasan lain, jikalau kita tidur setelah sholat malam, itu akan mengembalikan kekuatan kita ketika beraktivitas di siang harinya. Ya tidak ngantuk. Makanya kalau ada guru tuh menyindir ya pelajar yang ngantuk di kelas, yang tidur di kelas. Masya Allah ada yang sholat malam tadi malam, ya kan? Kayak gitu, nyindir. Atau si murid, ya kan? Mentang-mentang bangun malam ketika disinggung sama gurunya, wahai Tono, kenapa kau ngantuk di kelas? Maaf Ustaz, tadi malam saya sholat malam. Masya Allah. Kayak gitu. Jangan sampai seperti ini. Makanya tidur di 1/6 malam terakhir agar kita bisa apa? Bisa beraktivitas dengan baik, normal. Kayak gitu. Nah, ini alasan pertama kenapa sholat 1/3 malam itu yang terbaik, walaupun dia di ranking 3 ya, di tingkatan yang ketiga. Pertama karena berdasarkan dalil yang ada bahwasanya sholat malam yang paling dicintai Allah adalah sholatnya Daud alaihissalam. Beliau tidur separuh malam, kemudian sholat malam 1/3-nya, dan 1/6-nya tidur lagi. Ya, hikmahnya apa? Dari tidur ini, hikmah yang lain agar kita tidak merasa bosan dengan sholat malam tersebut. Tidak bosan. Jadi kan orang sering tuh kalau kita belajar di sekolah pasti ada waktu istirahatnya agar nggak bosan. Jadi setelah beraktivitas ya seharian kita tidur separuh malam, baru kita bangun 1/3 malam, kan nggak gampang. Separuh malam itu 1/3 malam itu nggak sedikit ya, 2-3 jam nggak kemana. Lama berdirinya kita membaca ayat-ayat Al-Quran, sujudnya lama, rukuknya lama, berapa rakaat kita lakukan, ya kan? Makanya kita butuh tidur, ya, agar menjaga keistiqomahan. Kemudian yang kedua, kenapa ini yang terbaik? Karena dengan waktu ini maka dia bisa mendapatkan bagian yang pertama dari turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Ya, ingat-ingat hadisnya, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya kullal lail hina yabqa min thuluthil lail al-akhir. Rabb kita tabaraka wa taala turun ke langit dunia di 1/3 malam terakhir setiap malam. Ya, setiap malam. Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajibulah." Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan ijabahi. Man yas'aluni fa utiyah. Siapa yang minta, aku beri. Man yastaghfiruni fa aghfirullah. Barang siapa yang memohon ampun, aku ampuni. 3 kalimat yang kita damba-dambakan. Ya. Bukan, jangankan dari Allah, dari bos kita saja, dari orang tua kita saja, kayak gitu. Wahai nak, minta, papa kasih, nah, kan? Kayak gitu, pasti pengen.
Kata bos, wahai pegawaiku, minta aku kasih, ya kan? Kan senang dengar kayak gitu, Pak. Jangan cuma direpeti saja kan. Diperintahkan sana sini gitu. Ini Allah Subhanahu wa taala menawarkan sendiri, siapa yang doa aku ijabahi. Ya. Yang enggak kunjung diijabahi, doalah di sepertiga malam terakhir ini. Yang minta diberi, yang minta ampun diampuni. Ya. Jadi kalau kita sholat seperti ini, ya, kita bisa mendapatkan bagian awal, ya, bagian awal dari waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, ya, dengan membawa tawaran-tawaran yang menarik tersebut, ya. Ya. Kemudian al-martabatur rabi'ah, tingkatan yang keempat, an yakuma sudusal lail au khumusahu wal afdal min dzalik ma kana fi nisfil akhir. Wa ba'duhum yaqul afdaluhu as-sudusul akhir. Tingkatan yang keempat dari qiyamul lail adalah kita qiyamul lailnya di 1/6 malam. Kita bukan seperti itu ya. Kita qiyamul lailnya sebanyak 1/6 malam atau 1/5 malam. Ya. Sekali lagi ingat, ini dihitung dari malam kita, bukan jam, karena jam itu pasti bergeser. Waktu malam, waktu isya, waktu fajar bergeser maju mundur. Jadi dihitung dalam satu malam itu ada berapa jam. Setelah itu baru dibagi, ya, 1/3 misalkan, setengah misalkan, 1/6 misalkan, dibagi. Wal afdalu min dzalik, dan lebih utama dari itu, maka nafinis fil akhir, yaitu kita gunakan separuh akhir dari malam. Jadi tidur, ya, tidur baru kita sholat 1/6 malamnya, sebentar, ya, tapi lama juga, ya. Wa ba'duhum yaqul, dan sebagian ulama mengatakan afdaluhu as-sudusul akhir. Yang paling utama adalah di 1/6 terakhir. Kenapa? Di situ kita bisa mendapati apa? Waktu turunnya Allah ke langit dunia. Ya. Turunnya Allah ke langit dunia. Kemudian setelah itu kita langsung susul ke sholat fajar, karena sudus itu sedikit sebentar. Jadi dijamin insya Allah tidak ketinggalan jamaah sholat subuh, dan kita tidak ketinggalan sholat qabliyah subuh, ya, seperti itu. Dan qabliyah sholat subuh sangat besar fadilahnya. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya, ya. Jadi milioner gitu. Al-martabatul khamisah, tingkatan yang kelima, ini yang terakhir. Alla yura'i takdir. Kita tidak perlu memperhatikan takaran-takaran tadi, mau setengah ke, 1/3 ke, 1/6 ke, tidak perlu. Kenapa? Fa inna mura'ata dzalika sha'bun. Karena jikalau kita memperhatikan itu susah. Syukur-syukur kita bisa bangun sholat malam, itu udah syukur sekali, Pak. Walaupun 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, ya, syukur-syukur. Kayak gitu. Ini tingkatan paling akhir, Pak. Makanya diusahakan, ya, bangunnya lebih awal. Ya, kalau subuh jam 4:30, bangun jam 4 gitu kan. Bangun jam 4. Kayak gitu. Setelah itu salat malam. Ya, mungkin setengah jam, ya, karena dipotong lagi persiapan berwudu, ya, mengganti pakaian dan lain sebagainya. Alhamdulillah, udah banyak itu. Sudah banyak insyaallah taala. Yang terpenting apa? Jangan sampai kita meninggalkan salat malam, ya. Kita sudah jelaskan keutamaannya dan celaannya orang-orang yang meninggalkan salat malam. Ini 5 tingkatan di mana kita bisa melaksanakan salat malam sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan waktu yang ada, sesuai dengan kondisi kita, ya, sesuai dengan iman kita, ya.
Walaupun sesibuk apapun, jika imannya kuat, insya Allah diladenin, dijabanin. Tapi kalau seluang apapun waktu kita, tapi kalau imannya lemah, ya lemah. Kita akan kalah dengan bola mata yang kecil ini. Badan kita kalah. Berapalah berat mata itu kalau ditimbang? Tapi kenapa? Berat kita buka gitu. Padahal kalau kita timbang badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki di timbangan A, ya, di neraca A, kemudian kita timbang dua mata kita di neraca B, pasti beratan badan kita. Ya, tapi tetap sekecil-kecil cabai rawit ini mengalahkan kita. Naudzubillah. Ya, makanya kita banyak berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkan kami, ya, tolonglah kami agar kami mudah bersyukur kepadamu, ya, agar kami mudah mengingatmu, agar kami bagus dalam ibadah kami kepadamu. Perbanyak doa tersebut. Ini 5 tingkatan, ya. Tinggal dipilih sesuai dengan kemampuan, waktu, kondisi dan iman kita. Summa, kemudian mu'alif insyaallah taala di sini menjelaskan kepada kita fima yaf'aluhu tariqan, bagaimana kita mengamalkan, ya, sholat malam tersebut. Jadi metode, dikasih metodenya. Nah, ini makanya kitab ini lengkap, ya. Tidak hanya kitab fadhail a'mal, tidak hanya kitab menjelaskan rahasia-rahasia sebuah ibadah, tapi menjelaskan cara, ya, paket lengkap. Tsumma fi ma yaf'aluhu tariqan, dan cara untuk mengerjakan sholat malam itu ada 2 metode. Ahaduhuma, yang pertama, an yakuma awwalal lail ila an yaglibahun naum fayanam, yaitu dia sholat malam di awal malam, jadi nggak tidur dulu sampai dia ngantuk, ya, sangat ngantuk. Maka karena kata Nabi, jikalau seorang di antara kalian sholat malam kemudian kalian sudah nggak paham apa yang kalian baca, itu berarti sudah ngantuk berat. Maka kata Nabi, falyattaji', tidurkan aja, nggak usah dipaksakan, ya, kayak gitu, tidurkan, jangan dipaksakan. Faidan tabaha faqam, jikalau dia bangun lagi maka dia sholat malam lagi, ya. Faidan ghalabahun naum, kalau ngantuk berat lagi maka tidur lagi. Jadi tidur, bangun, ya, kemudian tidur lagi, bangun lagi. Wa hadza min asyaddil mukabadah, dan ini adalah metode yang paling, ya, berat. Bayangin kita bangun, ya, tidur, bangun dulu, ya, di sini bangun sholat malam dulu, baru tidur, kemudian bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, kan, ya, separuh gini, ya kan, agak susah, ya, berat. Wa huwa tariqu jama'atin minas salaf, dan ini adalah metode sebagian ulama salaf, ya. Dasarnya adalah hadis Nabi dalam Sahih Muslim, wa fi sahihaini, dalam Sahih Bukhari Muslim, min hadits Anas, dari hadis Anas, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, diceritakan keadaan beliau, bagaimana malam-malam beliau. Para sahabat berkata, tidaklah kami ma kunna nasya'an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musalliyan minal lail la ra'ainah, tidaklah kami ingin melihat Nabi dalam keadaan salat malam, di suatu malam niscaya kami melihatnya, ya. Wa ma kunna nasya'an narahu na'iman ila ra'ainah, begitu juga tidaklah kami melihat beliau tidur kecuali memang benar beliau itu tidur. Jadi beliau ini Rasulullah SAW salat tidur, salat tidur, kayak gitu. Ini maksud hadisnya. Enggak full satu malam full, tidak. Wa kana Umar radhiyallahu an yusalli minal lail ma Allah. Ya. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau salat malam, ya, dengan waktu yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Panjang. Hatta idza kana min akhiril lail aiqadha ahla,
hingga jikalau dia sudah sampai di penghujung malam, beliau membangunkan keluarganya. Fayaqul as-salah as-salah, salat kayak gitu. Ya, ini mempraktekkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab salat malamnya kuat. Tidur, bangun, salat malam, tidur lagi, bangun, salat malam lagi gitu. Sampai di penghujung malam beliau baru membangunkan keluarganya. Bangun. Ya, kalau kita bangunin istri kita, kopi ya kan? Salat ya, bukan kahwa ya kan? Bukan. Salat. Wa qala ad-Dhahhak, al-Imam ad-Dhahhak, ini seorang tabi'in, adraktu aqwaman yastahyuna min Allah fi sawadi hadzal lail min tulid daj'ah. Aku mendapati ya, kaum-kaum mereka malu kepada Allah di malam hari karena tidurnya lama. Jadi beliau mendapati suatu kaum yang maksudnya adalah para sahabat dan tabi'in pada zaman beliau merasa malu kepada Allah jikalau lama tidurnya, malu sama Allah. Ya iyalah malu. Allah yang sudah memberikan kita kehidupan, Allah sudah memberikan kita kemudahan, keluasan rezeki, memberikan kepada kita nikmat yang ada dalam diri kita, nikmat keluarga kita, tetangga, sahabat, pekerjaan, nikmat kita hidup di dunia ini, nikmat sebagai seorang muslim. Gak bisa kita hitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ya begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri dengan apa? Bangun malam. Jadi salat malam itu bentuk syukur kita. Allah sudah berikan kepada kita kehidupan ini, ya. Kehidupan ini memberikan kepada kita istirahat malam untuk tidur ini yang sangat nikmat. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah nggak minta banyak. Allah minta kita apa? Untuk salat malam semampu kita. Bayangkan jika Allah wajibkan, sengsara kita, susah kita. Ya, tapi Allah katakan apa? Qumil laila illa qalila. Bangun malam walaupun sedikit, walaupun sebentar. Ya, Allah nggak mengharap, Allah nggak butuh dengan qiyamul lail kita. Itu untuk diri kalian. Ya. Untuk diri kalian, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nisfahu awin kusminhu qalila. Separuh malam atau dikurangilah, terserah. Yang penting kita bangun malam sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang begitu panjang kita habiskan hanya dengan ya tidur, ya, mimpi, ya. Bangun dari tidur, ya, realisasikan mimpinya, jangan mimpi terus, ya kan? Semoga jika Allah sholat malam, maka Allah berikan kemudahan dalam merealisasikan mimpi-mimpi kita tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemarin saya juga singgung siapa? Imam Tawus. Ya, aneh. Dia mendapati tetangganya masih tidur. Ya, masih tidur di sepertiga malam. Aneh. Waktu sahur kok tidur gitu. Waktu di mana ya orang-orang bangun untuk sholat malam. Jadi aneh jika ada orang yang masih tidur di sepertiga malam terakhir kayak gitu. Nah kalau sekarang kebalik, aneh kok udah bangun ya kan? Aneh kok udah bangun gitu. Ini cara yang pertama. Bangun malam dulu kita, sholat malam dulu, baru tidur, baru bangun lagi, sholat malam lagi, baru tidur lagi, kayak gitu. At-tariqu tsani, cara yang kedua untuk qiyamul lail, an yanama awwal lail. Kita tidur di awal malam. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Karena sesuai dengan petunjuk Nabiullah Daud alaihissalam. Kita tidur di awal malam. Fa idza akhadha haddahu minan naum wa antabah qamal baqi. Jikalau dia sudah tidur cukup, kemudian dia bangun, ya alarmnya berbunyi, jam bekernya berbunyi, bangun, maka dia melaksanakan sholat malam. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, innama hiya awwala naumah. Innama hiya awwalu naumah. Sesungguhnya ini adalah ya
tidur yang pertama. Tidur yang pertama. Fa idzan tabahtu lam aqulha yani lam yanam. Apabila aku sudah bangun maka aku tidak tidur lagi. Itu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dan sebenarnya kita bisa ya menggabungkan dua metode ini agar kita bisa mendapatkan hasil yang sempurna. Ya tidur dulu, kemudian bangun malam, kemudian kita apa Pak? Tidur lagi. Seperti tingkatan yang ketiga, yaitu apa Pak? Kita melaksanakan qiyamul lail sepertiga malam. Ya, sepertiga malam. Makanya salah jika orang menganggap ya separuh untuk ibadah, separuh untuk dunia. Enggak bisa. Separuh untuk dunia, separuh untuk akhirat, enggak bisa. Dalilnya katanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ya Allah berikanlah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kayak gitu. Ini buktinya katanya separuh dunia, separuh akhirat. Ya, dia enggak baca setelahnya lagi. Wa qina adzabannar. Ya, jagalah kami dari api neraka. Ini akhirat apa dunia, Pak? Akhirat. Berarti lebih banyak akhirat sebenarnya. Seharusnya lebih banyak akhirat. Tapi kita ya agama Islam mudah. Agama Islam mudah. Ibadah tidak hanya di masjid. Ibadah tidak hanya sholat. Ya. Allah jadikan ibadah bermacam-macam. Bermacam-macam. Ada ibadah berupa ucapan, ada ibadah berupa perbuatan, ada ibadah berupa ibadah hati, ada ibadah berupa ibadah harta. Ya, bermacam-macam. Tujuannya apa? Agar kita bisa istiqomah dalam selalu beribadah kepada Allah. Bayangin kalau kita beribadah cuma satu macam, mungkin kita nggak sanggup, nggak istiqomah. Ya. Faedah berikutnya agar menghilangkan rasa bosan. Bapak kalau makan setiap hari ayam aja Pak, ayam, memang enak. Tapi kalau setiap hari enak, maka butuh variatif. Ibadah pun seperti itu. Maka dibuat bermacam-macam ibadah tersebut. Kayak gitu. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah agar kita mendapatkan menyesuaikan dengan kemampuan kita dalam beribadah. Bayangin jikalau ibadah hanya ibadah harta saja Pak, yang miskin kapan ibadahnya? Ya nggak punya dia. Tapi ternyata ibadah macam-macam. Sehingga mau yang miskin, mau yang kaya, mau yang kuat maupun yang lemah, mau yang sibuk maupun yang nggak sibuk, bisa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, sehingga ibadah itu bermacam-macam. Tapi salah jikalau kita ya malam kita habiskan hanya dengan tidur saja. Tidur saja ya. Kapan? Bagian dari akhiratnya mana? Bagian dari akhiratnya mana? Kayak gitu. Al-martabatus sadisah, tingkatan yang ke-6. Ini yang terakhir ya. Ini kalau udah ini nggak bisa udahlah innalillahi aja lah ya. An yakuma miqdar, disolatin aja kalau gitu. An yakuma miqdar arba'i rakaat atau rakaatain, yaitu dia sholat sekedar 4 rakaat atau 2 rakaat. Ya. Sah sholat malam seperti ini. Bahkan 1 rakaat pun sah. Ya, sholat witir. Faqad ruwina anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami sudah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, "Shallu minal lail." Salatlah malam hari. Shallu arba'an, shallu rakaatain. Salatlah 4 rakaat atau salat 2 rakaat. Ya, ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Walaupun lemah sebenarnya apa? Salat malam itu fleksibel. Bisa 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat dengan dalil-dalil yang lain, dalil yang banyak. Wa fi sunani Abi Daud, dalam Sunan Abi Daud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man istayqadha minal lail wa iqadha imra'atahu fa shallaya jami'an rak'atain kataba minadz dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat." Apabila seorang bangun malam kemudian dia membangunkan istrinya, lagi-lagi yang jomblo lewat ya, yang sudah menikah selalu terdepan, fasallaya jami'an, maka dia salat 2 rakaat, maka mereka salat 2 rakaat,
maka Allah tulis, ya, maka Allah tuliskan mereka termasuk orang-orang yang ingat kepada Allah. Kenapa dikatakan ingat kepada Allah, Pak? Karena kita melaksanakan ibadah di waktu orang lalai. Orang kalau tidur ingat Allah tidak, Pak? Tidak, hilang, ya. Kayak gitu. Maka kalau kita qiyamul lail, kita dituliskan termasuk orang-orang yang mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Talhatun bin Musarrif ya'muru ahlahu bi qiyamil lail. Talhah bin Musarrif memerintahkan keluarganya untuk qiyamul lail. Keluarga di sini yang mencakup, ya, anak, istri, ya, orang tua. Wa yaqul, dan berkata, sallu rakaatain, salatlah 2 rakaat. Fa inna shalah fi jawfil lail tahuttul auzar. Karena salat di malam hari itu menghapus dosa. Betul, ya. Apa kata Rasulullah dalam hadisnya, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa maghfiratun lisayyi'at wa manhatun 'anil itsmi. Ya. Jagalah salat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, dan dia adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah, dan dia adalah penghapus dosa, dan dia adalah pencegah dari berbuat maksiat. Ya, jadi itu fadilah-fadilah dari qiyamul lail, ya. Dan masih banyak fadilah-fadilah yang lain yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Jadi Talha bin Musarrif ini memberikan motivasi. Ya, ini bagus. Jangan hanya cuma perintah komando. Salat, ya kan? Coba kali bisikin, "Mah, hutang kita masih banyak, Mah, bangun." Kayak gitu. "Mah, anak kita masih bandel-bandel, Mah, bangun, doain mereka, Mah." Kayak gitu. Bangun untuk sholat malam. "Mah, syukuri nikmat Allah, Mah, bangun." Gak mempan juga bisikin, "Mah, besok papa nikah lagi ya kalau gak bangun." Kayak gitu. Baru bangun insyaallah. Fahadhihi turuqu qismatil lail. Inilah dia metode dalam membagi malam. Ya, membagi malam. Jadi memang ibadah itu butuh strategi. Apalagi kita yang punya kesibukan di siang harinya, butuh strategi. Dan ini beliau sebagai coach kita, sebagai pelatih kita, mudarrib, memberikan kepada kita pelatihan, ya, training agar kita bisa membagi malam dengan baik, ya, memanagenya dengan baik. Fal yatakhayyar al muridu li nafsihi ma yashul alaihi. Jadi intinya, hendaklah seorang hamba memilih untuk dirinya apa yang mudah bagi dirinya dilakukan. Sekali lagi, berbeda-beda kondisi seseorang, maka berbeda pula kualitas ibadah seseorang. Makanya Allah mengatakan, fattaqullaha wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maksudnya coba ngaca diri kita ini. Kita ini mampunya apa? Kayak gitu. Oh, saya kalau tidur kayak kerbau, ya kan? Maka harus jam bekernya, alarmnya harus 5, ya kan? Harus segera nikah biar ada yang bangunin, kayak gitu. Maka ya, ada orang yang alhamdulillah saya kerjanya malam hari, ya kan? Oh, bisa nih sholat malam, kayak gitu. Jadi di manage. Ada yang sibuk di siang hari, maka disesuaikan juga. Jangan begadang aja, nanti kewajiban dia pada siang hari terlalaikan, ya. Fa inna su'bal qiyami alaihi fi wasatil lail. Karena kesulitan qiyamul lail itu pada di tengah-tengah malamnya. Betul, ya. Fala yanbaghi an yukhilla bi ihya'i ma bainal isya'aini wa wirdis sahar. Maka tidak selayaknya jikalau kita melalaikan untuk menghidupkan antara 2 isya wa wirdis sahar. Ya. Kita melalaikan salat isya dan salat subuh. Jangan sampai kita melalai dari menghidupkan malam antara isya dan subuh. Wa wirdis sahar, dan wirid di waktu sahur. Nah, ini pembahasan yang lalu, wirid di
malam hari di waktu sahur, ya. Ini dia. Apa itu? Boleh mengatakan al-wirdus sadis, wirid yang keenam dari wirid malam adalah as-sudusul akhir, di seperenam malam. Jadi wa wirdus sahur, wa wirdus sahar artinya wirid yang keenam, yaitu di seperenam akhir waktu malam, yaitu waktu sahur. Ngapain? Ya. Wa bil ashari hum yastaghfirun, yaitu kita memperbanyak membaca istighfar, ya. Kemudian dalam hadis inna qira'atar rajul akhiral lail mahdhurah, bacaan seorang laki-laki di akhir malam itu mahdhurah. Ya, ada dua makna. Pertama, dihadiri oleh malaikat. Yang kedua, lebih berkesan. Oleh karenanya para salaf mempraktikkan hal ini. Ibnu Umar radhiyallahu an mempraktikkan, jikalau sudah sholat malam capek, istirahat, Pak. Ngapain? Ya, sambil mengisi kita istighfar, berzikir, baca Quran, ya. Enggak kuat udah tidur lagi. Tidur lagi. Liyakuna qa'iman fi tarafain wa hadhihi martabatun sabi'ah. Nah, dan dia mampu untuk sholat malam, ya, di antara dua waktu tersebut. Inilah tingkatan yang ketujuh. Maksudnya apa? Semampu kita sholat. Ada yang sempatnya di awal malam, ya sempatkan. Ya, kita disolat di awal malam kayak gitu. Jadi setelah sholat isya misalkan kita sholat ba'diyah, setelah itu sholat witir misalkan, ya tidak masalah. Ada juga yang nantilah, ya tidur dulu baru bangun kayak gitu, boleh, silahkan. Tapi nggak bisa lama-lama, nggak apa-apa, silahkan. Yang nggak boleh itu, yang terlalu itu jika habiskan malam kita hanya dengan tidur dan tidur. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Alhamdulillah kita sudah bahas banyak hal tentang tingkatan-tingkatan dalam menghidupkan malam. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti, ya, membahas tentang orang yang sulit untuk bersuci di malam hari. Kayak gitu. Dan kita akan menjelaskan malam dan hari yang paling utama gitu. Jadi intinya Bapak, sholatlah semampu kita. Bukan berarti sholat seluruh malam itu kita tinggalkan totalitas, enggak. Ada saat-saat di mana, ya, sholat malam di seluruh malam, sepanjang malam itu bagus, ya. Misalkan ketika di 10 malam terakhir Ramadan, ya, maksudnya itu bagus. Tapi kalau setiap malam kita full satu malam, maka itu tidak bagus. Menyelesaikan sunnah Nabi. Tapi kalau udah seperti 10 malam terakhir Ramadan, maka kita kencangkan ikat sarung kita. Kita qiyamul lail, kita hidupkan malam kita full, nggak masalah. Biasanya itu sudah cuti semua, sudah libur lebaran. Ya, para pekerja pun sudah bisa fokus i'tikaf. Ya, sangat kondusif untuk kita bangun sholat malam full satu malam. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan Bapak. Nanti Ibu ya. Silakan Ibu dulu. Tingkatan yang ketiga adalah yaitu qiyamul lail sebanyak sepertiga malam. Qiyamul lailnya sebanyak sepertiga malam. Sudah Ibu? Oke. Sepertiga malam itu caranya adalah kita tidur separuh malam dulu. Tidur separuh malam, baru kita bangun, ya, untuk sholat malam selama sepertiga. Ya, berapa jam itu? 2-3 jam. Ya, kira-kira 2-3 jam. Setelah itu baru tidur lagi di 1/6 malam terakhirnya. Dan ini pilihan yang terbaik yang sudah kami jelaskan, ya, alasan-alasannya, ya. Silahkan disampaikan kepada saya alasan kenapa tingkatan yang ketiga ini, yaitu sholat malam sebanyak sepertiga malam itu yang terbaik. Silakan Bapak, ada yang bisa jawab?
Silakan Ibu, Bapak. Ya, Nabi ini adalah sholat malam yang diamalkan oleh Nabi Daud. Metode Nabiullah Daud alaihi salam. Kemudian Pak? Ya, agar kita tidak merasa cepat bosan, tidak cepat capek, tidak cepat lelah. Ya, karena mu'tadil tuh, sepertiga malam itu mu'tadil, sedang-sedang. Ada lagi? Iya, betul. Kita masih bisa mendapatkan waktu mustajab. Ya, kita mau minta, silahkan minta, Allah ijabahi. Kita mau minta, kita mau tobat, di situ waktu diterimanya tobat, istighfar, ya minta ampun kepada Allah. Kita mau doa, itu waktu doa yang mustajab. Nah, jadi waktu yang pas. Ya. Jadi Nabiullah Daud ini sholat malamnya adalah seperti ini. Dan dalam hadis Nabi, ahabbus sholah ilallah sholatu Daud. Sholat malam yang paling dicintai Allah adalah sholatnya Nabiullah Daud. Ya. Selamat Bapak, Bapak berhak mendapatkan kitab ini insyaallah ta'ala. Iya, belum punya kan Pak ya? Belum punya kan? Belum ya, kalau udah batal nanti ya kan. Iya. Sekarang yang ibu-ibu. Pertanyaan saya Ibu. Bu? Ya. Bagaimana tadi pembagian sholatnya Nabiullah Daud, Bu? Coba angkat tangan, Bu. Nggak kelihatan. Hah? Separuh malam untuk tidur. Ya. Masya Allah. Bablas nggak fajarnya, Bu? Tidak, Bu ya. Iya, jangan sampai bablas. Oke, terima kasih Ibu. Tolong ditandai Ibu siapa itu, ya. Insya Allah saya antarkan nanti kitabnya. Baik, barakallah. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita cukup sampai di sini. Oh iya, silakan Bapak tadi yang bertanya ya. Harus tidur Ustaz. Kalau saya insomnia gimana Ustaz? Insomnia. Ya, tidur. Ya, betul. Apanya yang gimana? Obatnya? Salatnya. Iya. Nah, ini juga salah satu kenikmatan yang mungkin Allah cabut dari sebagian orang adalah ketika dia susah tidur. Insomnia. Makanya syukuri dengan salat malam. Ya, sebelum diambil nikmat Allah tersebut. Ya. Diambil nikmat Allah tersebut. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmatmu. Berarti kalau kita bersyukur salat malam tambah tidurnya lagi? Tidak, Ustaz, Pak ya. Maksudnya apa? Allah akan berikan kenikmatan kita dalam tidur. Ya, waktu tidur sama aja, Pak. Ya, waktu tidur sama aja. Tapi Allah berikan kenikmatan dalam tidur tersebut. Nilai plus. Bagaimana dengan insomnia? Sekali lagi, maka dipilih tingkatan mana yang paling pas dengan dia. Kalaupun nggak bisa juga, maka apa? Sholatnya sholat semampu dia. Ya. Biasanya untuk memudahkan dia tidur, ya dia melakukan ibadah, ya kan, karena setannya pada menyerang gitu. Ya, baca Quran, itu apalagi baca Quran itu, karena mata senantiasa melek melihat mushaf. Mata kalau senantiasa pusat kepada sesuatu, serius dia dalam melihat sesuatu, cepat lelah. Kalau lelah, cepat ngantuk. Kalau ngantuk, cepat terlelap. Kayak gitu. Jadi pilih ibadah yang memang bisa membuat mata lelah. Udah baca Quran selesai Ustaz, udah 5 juz Ustaz, gak bisa tidur juga. Baca buku agama, Pak. Ya, jangan buku telenovela, novel atau apa, nggak tidur nanti. Ya, jangan pula HP, ya. Tapi baca buku-buku agama. Ya, sehingga dengannya insya Allah Ta'ala, bukan berarti kita cari siasat menjadikan itu sebagai alat tidur, bukan. Kita manfaatkan waktu. Ya, para ulama dulu seperti itu. Ketika dia merasa waktu malam itu digunakan untuk mutola'ah, mempelajari kitab-kitab, membaca kitab-kitab. Ya, insya Allah. Kemudian terapi, Pak, berobat. Ya, karena itu penyakit, maka diobati. Kasihan jikalau tidurnya tidak kesulitan dalam tidur. Wallahu a'lam.
Ada lagi pertanyaan? Alhamdulillah, jika tidak ada kita tutup sampai di sini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya muallima Daud alimna ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.